Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zul Irfan. Kali ini kita akan mempelajari elektrostatik dari distribusi muatan listrik kontinu yang serba sama. Dan fokus kajian kita adalah tentang hukum Gauss, di mana kita akan mengkaji seperti apa hukum Gauss itu dan bagaimana penerapannya. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah mendiskusikan tentang medan listrik yang dihasilkan oleh muatan-muatan titik. Misalnya kita ada beberapa muatan titik, Q1, Q2, dan Q3, maka medan listrik di satu titik, katakanlah titik P, diberikan oleh penyembelahan secara vektor dari medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing muatan titik. Dapat ditulis EP sama dengan K Q1 per R1 kuadrat, R1 topi, dan seterusnya. Dan ini bisa disingkat menjadi EP sama dengan K sigma I dari 1 ke N QI RI kuadrat kali R topi. Nah, untuk muatan-muatan kontinu seperti muatan dalam bentuk dalam garis yang panjang, kemudian muatan dalam bentuk lembaran atau luasan, kemudian muatan dalam bentuk volume, maka tentunya persamaan medan listrik untuk muatan-muatan yang diskret atau muatan titik tadi bisa kita ganti dengan persamaan dalam bentuk EP sama dengan K sama dengan EP sama dengan K kali integral dq dibagi R kuadrat R topi. Nah, ketika kita membahas tentang muatan-muatan yang kontinu serba sama, maka ada istilah yang tak bisa kita tinggalkan, yaitu rapat muatan. Misalnya kita memiliki sebuah muatan garis yang serba sama, yang sangat panjang, katakanlah panjangnya L, kemudian muatan totalnya adalah Q. Lalu kita diminta menentukan medan listrik di titik P. Nah, tentu saja medan listrik di titik P tentu disebabkan oleh elemen-elemen panjang dari muatan garis ini. Maka kalau kita ambil elemen panjang DL, tentu di dalamnya ada muatan DQ, maka elemen ini akan menghasilkan medan listrik titik P adalah DE. Nah, di sini lambda sebagai rapat muatan panjang adalah Q total dibagi L total sama dengan DQ dibagi DL, karena rapat muatan itu serba sama. Atau kita dapatkan DQ sama dengan lambda DL, sehingga medan listrik sesuai dengan persamaan kita tadi, kita dapatkan EP sama dengan K dikali integral lambda dibagi R kuadrat DL. Begitu pula pada distribusi muatan luas yang serba sama. Muatan totalnya Q, luasan totalnya adalah A. Kalau kita ambil elemen DA, di dalamnya ada DQ, maka elemen ini akan menghasilkan medan listrik titik P itu DE. Nah, rapat muatan yang terkait di sini adalah rapat muatan luas, yaitu sigma sama dengan Q dibagi A atau DQ dibagi DA, atau kita dapatkan DQ sama dengan sigma kali DA. Sehingga ini kita substitusikan kepada persamaan medan listrik sebelumnya tadi, maka kita dapatkan EP sama dengan K dikali sigma per R kuadrat DA. Artinya apa? Artinya untuk seluruh elemen, seluruh luasan tentu saja adalah integral dari elemen-elemen DA dari luasan ini. Cara yang sama juga bisa dilakukan pada
distribusi muatan volume. Misalkan kita memiliki benda berbentuk volume yang memiliki muatan serba sama, totalnya Q besar, kemudian volumenya adalah V besar, maka setiap elemen di dalam volume ini akan menghasilkan medan listrik. Katakanlah di titik P, ya, elemen muatan dQ, elemen volumenya adalah D gamma, akan menghasilkan medan listrik sebesar DE. Untuk total semua volume dari benda ini, maka medan listrik adalah tentu saja integrasi dari elemen-elemen medan listrik yang dihasilkan oleh semua elemen-elemen dari benda bermuatan ini. Nah, rapat muatan volume adalah banyaknya muatan persatuan volume, yaitu ρ sama dengan Q dibagi V sama dengan dQ dibagi D gamma, atau dQ sama dengan ρ kali D gamma. Nah, oleh karena itu medan listrik di titik P yang dihasilkan oleh benda bermuatan berbentuk volume ini adalah EP sama dengan integral ρ per R kuadrat dikali D gamma. Kita akan membahas bagaimana penerapan khusus persamaan ini pada pertemuan khusus. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada hukum Gauss, maka kita diskusikan dulu tentang flux listrik. Misalnya kita memiliki sebuah elemen luas dA, di mana elemen luas ini memiliki vektor normal bidang N, atau bisa juga kita tulis sebagai vektor dA, vektor luas bidang, di mana dA adalah N dA. Jadi dA vektor adalah N vektor dikali dA yang skalar. Kemudian elemen luasan ini ditembusi oleh garis-garis induksi atau garis medan listrik, katakanlah membentuk sudut theta. Maka medan listrik di sini dapat kita proyeksikan ke searah dengan arah vektor normal bidang, sehingga menjadi E cos theta. Sebuah definisi tentang flux listrik adalah D flux didefinisikan sebagai E dot dA, atau kalau dA vektor ditulis dengan N dA, maka menjadi D flux sama dengan E dot N dA. Nah, karena tanda dot ini menunjukkan bahwa E dan dA itu seharusnya sejajar, oleh karena itu E cos theta, E menjadi E cos theta dikali dA, atau D flux sama dengan E dA cos theta. Nah, oleh karena itu flux total adalah integral dari E dot dA. Cobalah kerjakan latihan berikut ini. Medan listrik searah sumbu Y menembus sebuah prisma segitiga seperti pada gambar. Anda diminta menghitung flux listrik total yang dialami oleh prisma tersebut. Di sini yang perlu Anda ingat adalah pada prisma ini terdapat beberapa bidang, yaitu bidang atas, bidang ABC, bawah DEF, kemudian bidang ACFD. Nah, Anda perlu memperhatikan bidang-bidang mana saja yang ditembus oleh medan listrik ini, dan bidang mana saja yang tidak ditembus oleh medan listrik. Kemudian hitung fluxnya untuk masing-masing bidang dan cari totalnya. Silakan dikerjakan. Mari kita lihat dua situasi berikut ini. Pertama, sebuah permukaan khayal ditembusi oleh medan listrik dari satu sisi lalu keluar ke sisi lain. Pertanyaannya adalah, di mana muatan berada? Apakah di luar atau di dalam bola? Atau adakah flux listrik total dalam hal ini? Sementara itu, keadaan yang kedua adalah seperti ini.
Ya, flux listrik hanya menembus di satu bagian dari permukaan khayal berbentuk bola ini. Pertanyaan juga sama, di manakah muatan berada, di luar atau di dalam bola? Adakah flux listrik dalam hal ini? Nah, untuk gambar 1, kalau Anda lihat bahwa tentu saja di sini kita bisa menyimpulkan bahwa medan listrik pasti berada di luar daripada permukaan ini. Permukaan khayal ini. Berada di luar sini. Nah, oleh karena itu kalau kita menghitung flux total yang dihasilkan, maka flux total di sini adalah 0. Jadi bisa Anda buktikan. Sementara itu, untuk gambar yang kedua, karena medan listrik hanya menembus pada satu sisi dari permukaan ini, maka kita bisa memprediksi bahwa muatan listrik atau muatan sumber dari medan ini haruslah berada di dalam permukaan tertutup ini. Dan pada gambar kedua ini, flux total pasti memiliki nilai tertentu. Jadi pada gambar 1, flux total sama dengan 0, sedangkan pada gambar 2, flux total sama dengan ada nilainya. Jadi kalau begitu, flux dihasilkan oleh muatan yang berada di dalam permukaan tertutup pada gambar 2 ini. Mari kita lihat lagi dua situasi. Gambar pertama adalah gambar yang garis induksinya cukup rapat, atau kita bisa menyimpulkan bahwa di sini flux bernilai besar karena medan E-nya cukup rapat. Sementara pada gambar kedua, garis induksinya jarang. Ya, kita bisa mengatakan bahwa besarnya medan yang menembus permukaan ini lebih kecil dibandingkan dengan gambar 1. Nah, menurut Anda apa yang menyebabkan perbedaan flux dari gambar 1 dengan gambar 2? Nah, tentu saja Anda bisa memprediksi bahwa pada gambar 1, muatan yang dikurung oleh permukaan khayal berbentuk bola ini lebih besar nilainya dibandingkan dengan pada gambar 2. Oleh karena itu kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa besarnya flux yang menembus suatu permukaan tertutup itu sebanding dengan besarnya muatan yang dikurung oleh permukaan tertutup itu. Atau kita bisa menuliskan bahwa flux listrik sebanding dengan Q enclosed atau Q yang dikurung oleh permukaan tertutup. Nah, inilah hukum Gauss yang menyatakan bahwa flux listrik sebanding dengan muatan yang dikurung oleh permukaan tertutup. Misalkan kita memiliki sebuah muatan titik plus Q lalu dikurung oleh sebuah permukaan tertutup yang berjari-jari R. Permukaan ini kita kenal sebagai permukaan Gauss, yaitu permukaan khayal tadi yang kita diskusikan sebelumnya. Maka Q plus Q di sini adalah muatan neto yang dikurung oleh permukaan Gauss yang kita kenal sebagai Q enclosed. Nah, katakanlah pada satu titik P itu terdapat sebuah elemen luas, di mana elemen luas ini memiliki memiliki vektor luas yaitu dA, dan pada luasan itu, pada elemen luas itu, medan listrik menembus bagian itu, sebut juga bagian-bagian yang lain, tapi kita ambil pada elemen dA pada gambar ini, yaitu E. Maka kita tadi sudah mendapatkan bahwa menurut Gauss, flux yang menembus permukaan tertutup itu sebanding dengan besarnya muatan yang dikurung.
yaitu key enclosed. Atau dalam hal ini flux sama dengan, karena permukaan tertutup maka flux sama dengan integral tertutup dari E.dA. Ini sebanding dengan key enclosed. Ini. Kemudian kesebandingan ini bisa kita ganti menjadi sebuah persamaan dengan mengalihkan dengan sebuah faktor. Ternyata faktor tersebut adalah 1/epsilon 0, sehingga persamaan menjadi flux sama dengan integral tertutup E.dA sama dengan key enclosed dibagi epsilon 0. Akhirnya kita dapatkan persamaan integral tertutup E.dA sama dengan key enclosed per epsilon 0, dan ini adalah persamaan yang lengkap dari hukum Gauss. Nah, dalam menggunakan hukum Gauss sering terjadi kesalahan-kesalahan. Antara lain adalah kesalahan dalam menentukan jari-jari. Mana jari-jari muatan, bola bermuatan ini untuk bola. Mana jari-jari permukaan Gauss. Nah, kalau kita lihat, katakanlah pada gambar ini yang warna abu-abu adalah permukaan, muatan berbentuk bola, misalkan jari-jarinya adalah R besar. Kemudian untuk variabel itu jari-jarinya R kecil. Ya. Nah, ini yang digambarkan sebagai garis-garis putus-putus di dalam, ini adalah permukaan Gauss untuk di dalam bola, sedangkan yang warna hijau adalah permukaan Gauss di luar bola. Jadi luas kulit bola muatan adalah A VR kuadrat, sementara luas kulit bola permuatan Gauss, luas kulit bola permukaan Gauss adalah A V R kuadrat, R kecil ya. Volume bola adalah volume sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Ini nanti akan kita gunakan dalam mencoba menyelesaikan persoalan yang melibatkan penggunaan hukum Gauss. Kemudian juga untuk silinder juga begitu. Luas lubung silinder muatan yang berwarna biru adalah 2V R besar kali L. Sementara kalau luas permukaan Gaussnya adalah 2V R kecil kali L. Apakah untuk di dalam silinder atau di luar silinder? Sementara itu volume silinder adalah V R besar kuadrat dikali L. Contoh penggunaan hukum Gauss. Misalnya kita memiliki sebuah muatan titik Q besar, kemudian akan ditentukan medan listrik di titik P yang berjarak R dari muatan tersebut. Maka menggunakan hukum Gauss kita bisa menentukan dengan mudah besarnya medan listrik di titik P disebabkan oleh muatan Q ini. Namun sebelumnya kita sudah mendapatkan pada pertemuan yang lalu sudah mendapatkan bahwa medan listrik titik P oleh muatan titik ini adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Bagaimana dengan menggunakan hukum Gauss? Mari kita lihat. Yang pertama langkahnya adalah buatlah permukaan Gauss sesuai dengan bentuk muatan. Kalau muatan titik di sini katakanlah berbentuk bola, ya kita buat permukaan Gauss berbentuk bola yang menutup. Jadi ingat, permukaan Gauss itu adalah permukaan yang menutup semua bagian dari muatan. Jadi yang titik-titik garis putus-putus yang hijau ini Anda bayangkan adalah sebuah bola besar, ya, bola besar yang jari-jarinya itu adalah R kecil. Kemudian identifikasi muatan yang dikurung oleh permukaan Gauss. Jadi yang dikurung oleh bagian yang hijau ini, oleh garis-garis putih yang hijau ini, muatan yang dikurung apa? Nah, tidak lain adalah muatan plus Q. Jadi Q enclosed sama dengan Q. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi apakah ada medan yang menembus pada elemen luas di titik P ini. Kemudian cek arah medan itu dan arah elemen luas DA. Jadi kita lihat. Jika E searah DA, maka EDA-nya, E.DA adalah EDA saja.
Karena E dot dA itu adalah E dA kosinus theta. Kalau dia searah berarti theta sama dengan 0, maka E dot dA sama dengan E dA cos 0 sama dengan E dA saja. Jika tegak lurus, maka E dot dA sama dengan 0 karena E dA kosinus 90 sama dengan 0. Untuk itu, mari kita lihat. Pada titik P, tentu elemen dA-nya seperti ini. Ya, radial keluar. Kemudian, medan listrik yang menembus tentu radial juga keluar, E. Nah, oleh karena itu kita dapatkan E dan dA itu adalah searah, sehingga tanda dotnya bisa kita hilangkan dari persamaan. Nah, berikutnya adalah aplikasikanlah hukum Gauss di sini. Nah, integral E dot dA sama dengan Q per epsilon 0. Maka integral E dA saja sama dengan E integral dA Q per epsilon 0. Dan kita tahu integral tertutup dA itu adalah luasan permukaan Gauss. Integral tertutup dA itu luasan seluruh permukaan Gauss. Maka E kali A Gauss, sengaja dibuat kali A Gauss supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Maka E permukaan Gauss itu adalah 4πr kuadrat luasnya dengan luas bola. Maka sama dengan Q per epsilon 0, sehingga Anda dapatkan E sama dengan 1/4 pi per epsilon 0 Q per R kuadrat, atau E sama dengan kaki per R kuadrat. Ini sesuai dengan apa yang telah kita dapatkan sebelumnya. Bagaimana jika medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik berbentuk garis yang sangat panjang? Jadi catatannya adalah sangat panjang di sini ya. Katakanlah jarak titik P ke muatan itu adalah A dan rapat muatan adalah lambda. Maka mari kita lihat bagaimana hukum Gauss menentukan medan listrik di sini. Langkah pertama adalah buat permukaan Gauss berbentuk silinder, karena batang berbentuk garis berbentuk panjang ini lebih bentuknya itu seperti silinder. Nah, itu kita buat sebuah silinder yang jari-jarinya A, kemudian panjangnya L. Setelah itu kita identifikasi muatan yang dikurung. Nah, karena muatan yang dikurung ini tidak semua muatan yang bisa dikurung oleh silinder ini karena kawatnya sangat panjang, karena muatannya sangat panjang, maka kita ambil saja bagian yang dikurung itu adalah bagian yang sepanjang L, itu sepanjang dari permukaan Gauss berbentuk silinder ini. Lambda di sini adalah Q enclosed dibagi L. Karena lambda adalah rapat muatan. Rapat muatan adalah rapat muatan yang sepanjang L, tentu dibagi dengan L karena rapat muatannya serba sama. Maka di sini kita mendapatkan bahwa Q enclosed sama dengan lambda kali L. Selanjutnya, identifikasi apakah medan yang menembus pada elemen luas di titik P, serta cek arah E dan arah dA pada titik itu. Maka pada permukaan Gauss ini ada 3 permukaan yang berbeda. Permukaan S1 ini adalah tutup yang sebelah kiri, tutup tabung atau tutup silinder sebelah kiri, ya. dA-nya tentu mengarah ke kiri. Kemudian medan listrik di situ tentu saja ke arah radial keluar E, apakah ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, dia radial keluar. Nah, Anda bisa melihat bahwa pada permukaan tutup sebelah kiri atau bidang S1 itu E dan dA-nya saling tegak lurus, berarti E dot dA-nya sama dengan 0. Sementara itu untuk bidang yang kedua adalah selubung silinder. Di selubung ini vektor dA-nya adalah radial keluar dan medan listriknya juga radial keluar. Maka Anda bisa melihat E dot dA-nya adalah E kali dA, ya, E dA. Sementara itu bidang 3 tutup sebelah kanan, vektor bidangnya adalah ke kanan, medan listriknya adalah radial keluar, maka kita akan maka dapat disimpulkan bahwa E dot dA sama dengan 0 di sini. Nah, aplikasikan hukum Gauss, yaitu integral integral tertutup E dot dA Q enclosed per epsilon 0. Dan integral tertutup ini supaya menjadi tertutup tentu dia dipecah-pecah menjadi S1, S2, S3 sehingga membentuk bidang yang permukaan yang tertutup.
Namun Anda ingat, permukaan yang menghasilkan flux adalah permukaan S2, karena yang lain bidang S1 dan bidang S3 itu tidak menghasilkan flux listrik. Sini total ini sama dengan lambda L dibagi epsilon 0, maka Anda dapatkan E dot dA sama dengan lambda per epsilon 0, E integral dA lambda L per epsilon 0, maka Anda dapatkan E kali 2 VAL. 2 VAL adalah luas selubung permukaan Gauss sama dengan lambda L per epsilon 0, maka Anda dapatkan E sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0A. Untuk latihan yang kedua, Anda bisa mencoba sebuah bola tipis bermuatan serba sama, muatan totalnya Q besar, rapat muatannya adalah sigma. Ini pada gambar ini agak tebal, tetapi dia tipis sekali, sebuah bola tipis ya. Maka pertanyaannya adalah, tentukanlah medan listrik di dalam bola, di dalam. Jadi Anda perlu membuat permukaan Gauss di dalam, ya, dan di luar bola. Jadi Anda buat permukaan Gauss di luar bola, ya. A nyatakanlah dalam notasi Q, ya, dan B nyatakan dalam notasi sigma, ya, supaya Anda nanti tidak bingung kalau menggunakan notasi Q dan sigma. Untuk latihan 3, Anda diminta menentukan medan listrik di antara kedua plat bermuatan seperti pada gambar ini. Jadi masing-masing plat bermuatan plus Q dan minus Q dipisahkan oleh jarak D dengan luasan masing-masing adalah A dan rapat muatan adalah sigma. Sebagai petunjuk, Anda bisa membuat permukaan Gauss yang mengurung salah satu dari plat bermuatan ini. Misalnya plat bermuatan yang di bawah dikurung oleh permukaan Gauss, tentu bentuknya adalah seperti sebuah balok. Nah, Anda perlu mengidentifikasi permukaan mana yang ditembus oleh medan listrik dari muatan pada plat ini. Silakan Anda coba. Berikutnya, untuk latihan 4 adalah sebuah bola pejal. Bola pejal yang muatan terdistribusi merata pada volumenya. Jari-jarinya R, rapat muatannya adalah ρ. Anda diminta menentukan medan listrik di dalam atau di 0 kecil dari R kecil dari 0 lebih kecil dari R besar. Itu untuk di dalam. Dan untuk di luar bola yaitu R lebih besar dari R besar. Silakan Anda coba mengerjakan soal latihan 4 ini. Kemudian terakhir, latihan 5, diberikan sebuah silinder berongga. Jadi silinder tipis, berongga, jari-jarinya R, panjangnya L, rapat muatannya adalah sigma. Anda sama dengan yang tadi, Anda diminta menentukan medan listrik di dalam silinder dan di luar silinder. Silakan dicoba. Selamat bekerja.